dalam posisi yang ada di ronsen yang ditampilkan ini memang terlihat seperti tampilan satu benda berwarna putih ya. Benda ini nampaknya bukan tulang, karena memang tulang itu bukan seperti itu. Namun benda ini ada hampir atau berlokasi di daerah pelvik, sekitar kurang lebih pelvik ya, ada di dekat tulang belakang. Mikir, bisa dijelasin dok sambil ditunjuk? Ya, ada di sekitar samping kanan tulang belakang ya, tulang belakang dan area pelvik ya. Di sini benda kurang lebih sekitar 10 cm memanjang ya, memanjang, terlihat putih memanjang lurus ya. Dan ini nanti harus diselidiki lagi apakah benda ini bisa termasuk benda yang memang atau sengaja dimasukkan seperti implan, atau mungkin benda yang tertelan ketika misalnya saat makan ya. Kalau anak kecil kan koin bisa dimakan, itu bisa juga saat ronsen bisa terlihat ya. Dan ini memang diagnosanya akan lebih digali lagi gitu secara medisnya. Artinya ini emang ada benda aneh yang nggak bisa dijelaskan sama medis? Ya, ada benda aneh dari tampilan dari ronsen tersebut, dan yang harus diperiksa lebih dalam lagi, bisa dengan MRI atau bisa untuk pemeriksaan operatif gitu, untuk bisa melihat benda itu ada di posisi mana dan apakah benda itu mengganggu jaringan atau tidak gitu. Karena memang satu benda asing yang ada di dalam tubuh itu bisa menyebabkan satu gangguan ya, gangguan di dalam tubuh, bisa alergi atau bisa infeksi dan lain-lain. Dok, tapi emang ada ya, maksudnya kasus dalam tubuh manusia ada paku, ada benda-benda aneh yang mungkin ada di kehidupan nyata, ada di dalam tubuh? Ya, saya rasa pernah beberapa kasus seperti itu, tapi memang untuk medis ya saat ini belum bisa menjelaskan secara langsung apakah itu ada atau tidaknya. Yang hampir rata-rata di medis itu seperti implan ya, atau memang tertelan karena proses misalnya seperti anak-anak tadi gitu ya. Sementara kalau misalnya menemukan satu benda asing, penyebab dan lain-lain, saya rasa itu mungkin perlu dikaji atau mungkin perlu dicari lagi penyebab atau asal usulnya dari mana. Dok, tapi dengan melihat posisi benda aneh ini ada di bagian tersebut sangat mempengaruhi organ tubuh, nggak sih? Ya, di mana setiap benda asing ya yang tidak diketahui asal usulnya itu pasti akan selalu mengganggu setiap jaringan sekitarnya. Heboh penyebab meninggalnya Stevi Agnesia yang dikait-kaitkan dengan santet. Bahkan beredar kabar jika santet di tubuh Stevi Agnesia disebut-sebut dikirim oleh sesama rekan publik figur. Hal itu terlihat dari hasil röntgen Stevi Agnesia yang beredar di sejumlah media sosial. Menanggapi hal itu, seorang dokter menjelaskan hasil röntgen Stevi Agnesia yang beredar di media sosial. Dokter tersebut menjelaskan tampilan röntgen menunjukkan ada sebuah benda asing menyerupai benda tajam seperti paku di dalam tubuh Stevi Agnesia. Dr. Muhammad Maki mengatakan benda aneh sepanjang 10 cm di tubuh Stevi Agnesia belum bisa dijelaskan secara medis. Dalam röntgen tersebut terdapat benda sekitar 10 cm memanjang berwarna putih lurus di dalam tubuh Stevi Agnesia. Stevi Agnesia, model dan selebgram hits, meninggal dunia pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Berita duka ini disampaikan oleh teman-teman dekatnya yang juga selebgram, seperti Fuji hingga Violenzia. Kabar berpulangnya Stevi jadi sorotan sebab belakangan ia tak lagi aktif di media sosialnya. Pernah bekerja sebagai model, Stevi Agnesia mulai dikenal publik setelah menikah dengan aktor Samuel Rizal pada tahun 2012. Memiliki satu anak bernama Drusilia Kalia Arifin. Pernikahannya tersebut bertahan beberapa tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai pada tahun 2016. Tak butuh waktu lama, Stevi pun menikah dengan pilot bernama Anggi Pratama.
Steffi memiliki 2 anak dari pernikahannya ini bernama Rafasha Zain Pratama dan Georgi Zevino Pratama. Steffi Agnesia mengawali karirnya sebagai model dan mengikuti ajang Gadis Sampul pada tahun 2006. Dengan pesonanya, Steffi sempat menjadi model hingga tampil di fashion show Revlon dan Cosmogirl pada tahun 2009. Setelah berumah tangga, Steffi fokus menjadi selebgram dan pengusaha. Akun Instagram pribadinya sendiri sudah memiliki 1,2 juta pengikut. Begitu pula akun TikTok Steffi yang telah diikuti oleh 480.000 followers. Sahabat Fuji ini memiliki usaha bernama Fast yang bergerak di beberapa bidang, mulai dari obat diet, produk perawatan untuk perempuan, hingga baju. Steffi juga memiliki usaha kuliner dengan menjual bakso aci. Usahanya pun seringkali dipromosikan oleh teman-teman artisnya. Steffi sempat viral di media sosial setelah memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Kabar ini ditanggapi beragam karena Steffi dituding pindah agama demi menikahi Anggi. Namun ia tegas membantah kabar tersebut. Steffi Agnesia juga sempat mengenakan hijab setelah pulang umroh bersama sang suami. Ia kerap menulis kalimat Islami dalam sejumlah postingan terakhirnya di Instagram.